15 Februari kemarin, Jakarta tidak lagi menyandang status ibu kota negara. Hal ini merupakan implikasi dari Undang-Undang Ibu Kota Negara atau IKN yang telah diundangkan sejak 22 Februari 2022. Kita akan bahas status Jakarta setelah 2 tahun Undang-Undang IKN ditetapkan. Kita akan bahas bersama Wakil Ketua Balik DPR dari fraksi P3 Ahmad Baidowi dan peneliti BRIN Devi Darmawan. Selamat malam, Bu Devi, Bang Awi. Selamat Malam, malam, Assalamualaikum Mas Mbak. Hendy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada banyak pasal yang dinilai kontroversial terkait dengan RUU DKJ nih, Bung Awi. Terutama pertama adalah soal gubernur Jakarta dipilih oleh presiden. Kemarin dinyatakan oleh Sufmi Dasko Ahmad bahwa itu tidak terjadi, maka gubernur Jakarta tetap akan dipilih melalui pilkada. Ini sudah pasti tidak akan ada penunjukan gubernur oleh presiden tapi melalui pilkada, sudah fix. Sebelum itu kami perlu menginformasikan ya, informasi yang berkembang bahwa hari ini Jakarta sudah tidak lagi jadi ibu kota. Nah, ini informasi yang perlu kami luruskan. Undang-Undang IKN pasal 41 itu bunyinya begini, paling lama 2 tahun sejak undang-undang ini disahkan, Undang-Undang DKI Jakarta, Undang-Undang 22 tahun 2007 diubah sebagaimana ketentuan perundang-undangan ini. Nah, itu diubah bukan berarti dicabut ya, tidak otomatis karena di pasal peralihannya disebutkan bahwa pasal-pasal yang masih yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang IKN itu masih berlaku. Di pasal 4-nya disebutkan bahwa terkait dengan pemindahan ibu kota itu harus melalui keputusan presiden. Yang berikutnya proses pemindahan ibu kota itu melalui peraturan presiden. Jadi narasi-narasi yang menyebutkan seolah-olah hari ini Jakarta sudah tidak menjadi ibu kota itu perlu kami luruskan. Soal kemudian ada tenggat waktu untuk pembahasan memang iya, tetapi tidak serta-merta karena apa? Undang-undang itu perlu aturan teknisnya, operasionalnya. Jadi ini saya bacakan ya. Jadi tidak ada kekosongan hukum soal status Jakarta saat ini ya, meskipun Undang-Undang IKN sudah diundangkan gitu ya. Baik. Tidak ada. Kemudian soal pasal kontroversial itu, Bung Awi. Nah, terkait dengan pasal 10, itu kan sebenarnya keputusan bersama menangkap aspirasi dari masyarakat waktu itu ketika ketika penyusunan RUU. Terus kemudian dalam penyusunan RUU itu kan selalu kita mengungkap ataupun menangkap perkembangan aspirasi publik, perkembangan zaman. Pada berikutnya banyak hal-hal yang orang yang melakukan penyampaian penolakan. Maka kemudian fraksi-fraksi berpikir ulang. Ya tinggal tunggu saja besok pada saat pembahasan, ya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bang Dasko itu bisa terwujud. Artinya apa? Semua fraksi konsisten kepada sikapnya yang kemarin mau pilkada. Tapi sekali lagi, sebelum dibahas kita kan tidak bisa memastikan dulu berandai-andai. Tapi yakinlah DPR akan tetap memperhatikan perkembangan sosial politik yang ada di lapangan. Catatan dari BRIN, Bu Devi, terkait dengan RUU DKJ dan juga pasal-pasal kontroversialnya untuk memastikan bahwa Gubernur Jakarta akan tetap dipilih melalui pilkada, melalui proses demokrasi. Ya, baik. Terima kasih banyak Mbak Cindy. Sebenarnya saya juga senang mendengar kabar langsung ya dari Bang Awi selaku orang yang langsung in charge di dalam pembahasan RUU ini. Jadi memang kita berharap betul ya Bang Awi dan juga Mbak Cindy dari BRIN sendiri memang pilihan pemilu langsung itu seharusnya tidak diutak-utik lagi gitu ya. Walaupun pilihannya itu nanti akan dibentrokan dengan apakah Jakarta sudah bukan lagi ibu kota atau Jakarta sudah menjadi pusat bisnis begitu. Karena seyogianya pilihan
bangunan ketatanegaraan kita itu dengan cara suatu daerah itu berkembang itu seharusnya tidak saling bertabrakan begitu ya dengan praktek-praktek pembangunan ketatanegaraan kita yang sudah kita lakukan secara terus-menerus gitu ya. Karena sejak reformasi kita tahu bahwa ada perbaikan-perbaikan di dalam struktur ketatanegaraan kita, salah satunya tentang pemilu ini. Dan pemilu semakin hari semakin baik, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Meskipun kita sampai saat ini masih memiliki dua rejim ya, dua rejim pemilu. Yang satu seolah-olah pemilihan untuk tingkat daerah dan juga nasional untuk pemilihan umum. Namun meskipun demikian gitu ya, kami betul-betul berharap ketika pasal kontroversial yang menyatakan bahwa ke depan gubernur DKJ ini akan dipilih langsung gitu ya melalui penunjukan oleh presiden dan wakil presiden, ini tidak terjadi gitu. Karena kami mengkhawatirkan jika ini betul-betul terjadi, tentu ada banyak hal yang perlu diantisipasi. Pertama tentunya bagaimana dengan kondisi pemerintahan pasca diubahnya mekanisme pemilihan gubernur tersebut. Ada perubahan pola relasi tentunya antara gubernur dengan Nah, presiden, itu Mbak. Bu Devi, maaf saya potong karena Ya, juga RUU DKJ mengatur soal aglomerasi ya. Ada ya. Dewan Aglomerasi yang kemudian akan dipimpin oleh wakil presiden. Dan saat Ya. ini DPR juga sedang mengejar RUU DKJ soal aglomerasi. Anda melihat ini terburu-buru atau ada catatan apa dari BRIN? Kalau masalah aglomerasi memang kami sepakat sampai saat itu ya Mbak, karena perubahan tentu harus diiringi dengan proses aglomerasi yang baiknya dipimpin langsung gitu ya oleh eksekutif. Namun demikian catatan kami adalah bagaimana upaya itu bisa dilakukan setelah nanti undang-undang ini disahkan dan pemerintahan baru terbentuk. Karena kan sampai saat ini Bang Awi masih menyatakan bahwa kita ini masih sedang masa peralihan gitu ya Bang. Jadi sebaiknya tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, kita tuntaskan dulu pembentukan pemerintahan hasil pemilu 2024 ini secara baik gitu ya, apalagi kita masih punya agenda pilkada gitu. Jadi jangan sampai proses-proses yang sejatinya untuk pembangunan kita aturkan supaya bisa baik untuk membentuk suatu tatanan yang lebih baik dari sebelumnya, jadi malah carut marut lagi gitu ya, karena bisa saja ada intensi-intensi dari golongan-golongan tertentu dan kita tidak ingin gitu ya wacana lain dipelintir gitu ya oleh sebagian orang ketika kita mau membentuk sebuah daerah dengan tatanan ekonomi yang baru, kemudian tatanan politik yang melanjutkan dari sebelum-sebelumnya. Oke. Seperti itu Mbak. Sejauh mana pembahasan aglomerasi di RUU DKJ di DPR saat ini, Bung Awi? Ya belum, kan pembahasan belum dimulai. Ya, Jadi gini, urutannya itu biar tidak kita misleading terus ya. Kemarin Balik baru menerima penugasan dari Paripurna untuk membahas RUU DKJ. Nah, pembahasan RUU DKJ itu pertama kali dilakukan, yakni harus ada rapat kerja antara pemerintah bersama DPR. Itu dijadwalkan insya Allah minggu depan, kemungkinan tanggal 13. Nah, mulai tanggal 13 itulah pembahasan RUU DKJ ini resmi Hmm. dimulai. Kalau hari ini ya kata ya. Pak Prabowo baru omon-omon saja gitu. Dan Soal, saya soal aglomerasi di Jabodetabek juga menjadi perhatian publik. Apakah nanti juga akan membahas soal akan dipimpin oleh wakil presiden soal Dewan Aglomerasi ini Jabodetabek? soal dipimpin oleh wakil presiden, apakah salah satu menteri itu kan nanti lihat dengan dinamika pembahasan ya. Kalau kenapa dulu pakai wakil presiden itu biar tidak ada saling tunggu satu sama lain. Misalkan ya, karena terkait dengan wilayah aglomerasi itu terkait dengan masa depan Jakarta, khususnya terkait dengan tata ruang, pengendalian jumlah penduduk, transportasi, pengatasan banjir, itu kan kalau dipimpin seorang menteri, itu kan nanti menteri yang lain merasa bukan bidangnya. Contoh, Oke, ketika bicara tentang transportasi, itu kan Menteri Perhubungan. baik. Kita Ketika bicara tata ruang, Menteri PUPR. Ketika bicara tentang kependudukan, Menteri yang baik. lain. Nah, kalau dipimpin oleh seorang wakil presiden, itu tidak akan debat, semuanya bisa dikoordinir dalam konteks menyelamatkan DKI dari persoalan Nah, yang sekarang ini terjadi. pasal-pasal itu nanti akan menjadi perhatian publik dan akan diawasi nanti bagaimana pembahasan RUU DKJ di DPR. Terima kasih sekali lagi Bung Awi sudah bergabung dan Bu Devi sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam.